Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Dr. Muhammad Kodari yang sering kita sebut Mr. Q. Nah, selamat datang ke Cokro lagi. Terima kasih Mas Ahal. Ini kita udah 2 minggu ya nggak ngobrol. Banyak sekali peristiwa. Iya. Jadi butuh ada semacam lensa dari Mr. Q untuk melihat masalah ini. Yang kita list saja yang ada ya. Misalnya gugatan perdata Rizik Syihab CS yang kepada Pak Jokowi. Yang ternyata berita terbaru ditunda ya. Ditunda sampai tanggal 22 atau apa. Karena ada dokumen yang diminta hakim untuk ditambahkan. Nah, belum lengkap lah gitu. Terus kemudian PT UN. Nah, PT UN gugatan PDIP kepada KPU terhadap penerimaan pencalonan Gibran gitu kan. Dan itu tanggal 10 nanti katanya ini. Dan spekulasi turunannya. Oh iya, spekulasinya bahwa Gibran akan batal dicalonkan. Iya, terus dan digantikan oleh Puan Maharani. Sudah aja penggantinya itu udah muncul nama-namanya. Terus Jokowi ketar-ketir. Jokowi ketar-ketir, deg-degan gitu kan, melihat makanya dia ketar-ketirnya itu karena bukan hanya soal PT UN itu ya, tapi soal rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Gitu. Jadi Tempo menarasikan bahwa Jokowi sudah menyusulkan kepada Pak Prabowo agar nggak usah ketemu lah gitu kan. Terus juga soal Fufu Fafa ini, Mr. Q, masih rame kan? Nah, ini Tempo juga terus digoreng terus bahwa keluarga Pak Prabowo nggak nyaman, nggak happy lah gitu ya. Terus ada upaya dari istana untuk memitigasi soal dampak destruktif dari Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran. Intinya adalah upaya untuk merenggangkan hubungan Prabowo dengan Gibran ini masih berlanjut dan delegitimasi terhadap Jokowi masih berlanjut gitu ya. Nah, yang menarik survei indikator yang beberapa hari lalu, indikator ini kan lembaga survei kredibel ya, menyatakan tingkat kepuasan Pak Jokowi itu 75%. Menjelang akhir loh ini. 75%. Jadi ini kayak lah diserang begitu masif tapi kok tingkat approval rate masih konstan, konsisten tinggi. Gitu. Nah, gimana kita melihat semua itu, Mr. Q? Pertama pasti halu ya orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ketar-ketir ya. Karena kan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sangat-sangat tinggi, 75%. Ya lepas dari berbagai macam pro kontra, lepas dari berbagai macam serangan-serangan, kalau eranya Pilpres ya atau masih jadi kandidat, Pak Jokowi ini mungkin dijuluki sebagai Teflon kandidat. Teflon itu mau dikasih elemen ditembakin pakai apapun nggak ada yang lengket, rontok semua gitu. Ini Teflon presiden. Boleh juga itu istilahnya. Teflon presiden ya. Jadi diserang pakai isu apapun juga ternyata kepuasannya masih sangat-sangat tinggi. Selain kepuasan tinggi ya, kalau indikator juga mengatakan bahwa harapan terhadap presiden mendatang ya Prabowo Gibran itu 80-an persen. 84%. Jadi mereka sangat tinggi, optimis. Publik mayoritas optimis gitu. Dan itu penting sekali karena apa? Karena orang kan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu gagal, tidak berhasil, sudah dibantah dengan angka kepuasan 75%. Dan konsekuensi dari vonis bahwa Pak Jokowi gagal itu, maka keberlanjutan itu tentunya adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Faktanya Pak Prabowo yang jelas-jelas keberlanjutan dari Pak Jokowi, angka optimismenya 84%. Nah, makanya yang mengatakan Pak Jokowi itu ketar-ketir, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak kompak, Pak Prabowo tinggalkan saja Pak Jokowi, itu sebetulnya semua itu bukan informasi. Tapi itu framing, dari sumber-sumber yang bernama bocor halu. Bocor halu disebut halu karena itu sebetulnya halusinasi dia sendiri. Gitu. Dan karena halunya banyak jadi halus. Oh, jadi sebetulnya begitu ya? Iya. Jadi bocor halus itu adalah plural. Iya, plural. Iya. Karena halu. Dari halu ya. Iya, betul. Iya, banyak halunya memang. Misalnya dalam acara terakhir itu mengatakan, Pak Jokowi jangan memproses KPK. Loh, Pak Jokowi ini masih menjabat sampai tanggal 20. Kalau dia mengatakan seperti itu, maka dia ini nggak ngerti aturan, nggak ngerti konstitusi.
gitu loh. Si Temponya. Temponya ini ya bocor halu, bukan Tempo ya. Bocor halu. Menurut saya kita harus membedakan antara Tempo dengan bocor halu. Oknum ini oknum. Oknum, belum tentu Tempo seperti itu. Bocor halu aja ini. Kalau saya lihat ini apa namanya nyinyir-nyinyirnya gitu ya kan, halu-halunya itu ya cuman mereka-mereka aja gitu loh. Belum tentu yang lain juga begitu. Nggak boleh mengambil keputusan. Loh, dia masih menjabat kok bisa-bisanya Anda mengatakan tidak boleh. Terus kemudian Pak Jokowi membuat apa? Badan Komunikasi Kepresidenan, kemudian Badan Gizi Nasional, dianggap bahwa itu inisiatif Pak Jokowi dan nggak boleh dilakukan. Loh, ini kan jelas-jelas ini adalah untuk menyiapkan keberlanjutan transisi kepada Pak Prabowo. Kok nggak bisa melihat hal-hal yang semudah itu, sejelas itu gitu loh. Badan Gizi Nasional sudah jelas-jelas dibuat untuk menyelenggarakan kegiatan makan bergizi gratis yang merupakan programnya Pak Prabowo. Kok masih dilarang Pak Jokowi menyiapkan? Halu lagi nih. Aneh. Jadi yang harusnya boleh malah dilarang, seperti apa misalnya kayak memproses pimpinan KPK yang dilarang, yang seharusnya tidak dikerjakan malah disuruh-suruh gitu loh. Iya itu, makanya ketuker-tuker gitu. Nah, yang jelas Mas, dari surveinya indikator itu kita lihat bahwa memang tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih sangat tinggi. Dan sebelum indikator itu kan juga sudah ada survei-survei provinsi ya, poltreking dari poltreking ya. Misalnya di Jawa Timur saya ingat kepuasannya 86%, Jawa Tengah 85%, Kalimantan Tengah, kebetulan saya ingat karena itu kampung halaman kedua saya, itu 85% juga. Sumut, Sumatera Utara 78 pokoknya 78%. Gitu. Jadi sebetulnya pro kontra yang terjadi pada hari ini, terutama yang kontranya, itu memang itu disuarakan oleh segelintir kecil orang lah ya. Dan memang orang-orang ini juga kalau kita bicara populasi datang dari segmen-segmen tertentu ya, misalnya cenderung di perkotaan dan kelompok-kelompok sosiologis tertentu pula gitu. Nah, dalam survei indikator itu juga kan ada beberapa evaluasi terhadap berbagai bidang. Jadi misalnya soal yang paling tinggi itu soal toleransi. Kalau nggak salah di zaman Pak Jokowi itu paling tinggi 86%. Lalu soal kebebasan berbicara juga masih tinggi 76 apa 78%. Ada yang rendah. Tapi sebetulnya survei indikator itu menunjukkan apa yang disebut oleh Gus Ulil ya tamu tetapnya Mas Al juga ya. Rising Star-nya Cokro TV ini. Rising Star-nya podcast Indonesia zaman now ini ya. Salah satu rising star kita adalah ketua PBNU. Ketua PBNU, ya. Jadi beliau ini saya kira bagus untuk menavigasi proses transisi dan menuju ke arah pemerintahan ke depannya. Dia kan mengatakan bahwa ya kita itu kalau bernegara, bermasyarakat itu ada yang namanya multiple maslahat itu. Saya kira survei itu menunjukkan adanya multiple maslahat. Bahwa satu-satunya realita dalam politik Indonesia atau dalam negara Indonesia itu ya bukan demokrasi saja gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu juga evaluasinya sangat bagus, sangat tinggi dari masyarakat Indonesia dalam surveinya indikator. Ada yang rendah. Nah, saya juga mau menambahkan begini, bahwa indikator penurunan demokrasi yang sering dikutip oleh kelompok kontra, itu sebetulnya Anda tahu nggak angkanya berapa? Gitu. Yang sering dikutip itu kan Economist Intelligence Unit. Nah, Economist Intelligence Unit itu data 2022 dibandingkan dengan 2023. 2024 belum ada. 2022 itu angkanya 6,7. Skornya 6,7. Kemudian tahun 2023 itu 6,5. Out of berapa? Kalau nggak salah angka tertingginya 9 ya, apa 10 lah 10, gitu. Okay. 9 apa 10 gitu. Nah, kalau kita lihat angka itu, ya turunnya cuma 0,2. Bukan turun dari berapa 6,7 jadi 3,7 atau 2,7, bukan Mas. Ya, turun 0,2%, 2 poin saja, 0,2 poin saja. Dan kalau dalam kategorisasi dari Economist Intelligence Unit, negara-negara itu dibagi dalam 4 kategori.
Pertama itu otoritarian alias tidak demokratis. Kemudian hybrid regime. Jadi ada elemen otoriternya, ada elemen demokratisnya, barangkali kebebasannya. Lalu kemudian ada flow demokrasi yang tidak sempurna atau tidak penuh. Baru kemudian yang keempat itu full demokrasi. Gitu. Nah, full demokrasi itu angkanya 8 ke atas. Jadi kita ini nggak turun jadi otoritarian, enggak. Nggak turun juga jadi hibrid demokrasi. Kita tetap demokrasi, tapi flow demokrasi. Belum full demokrasi. Gitu loh. Jadi, tapi poin ini, tema ini saya kira perlu kita bicarakan terpisah ini. Karena kita kan membahas soal demokrasi itu di episode berikutnya. Tapi nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Nanti ada ini teaser. Saya tambahan dikit ya. Misalnya indikator demokrasi Indonesia yang dikerjakan oleh BPS, itu turun juga. 2023, 80. 2024, 79. Turun 1, Bos. Jadi kalau kita bicara survei, bicara tren, sebetulnya sih ya tetap aja ajak gitu loh. Dan tetap bagus kalau menurut saya ya angkanya di angka 80, 79 itu tetap bagus. Jadi ngelihatnya harus dalam tren Betul. Jadi kita pertama harus lihat skalanya, kemudian kategorisasinya, dan kita lihat trennya gitu. Nggak bisa main turun, ini udah turun lagi. Di acara Deddy Kobuzer kan itu lawan bicara saya bilang ini turun demokrasi. Saya bilang nggak apa-apa turun dikit nanti naik lagi. Ya, saya nggak jelasin lebih jauh, biar aja tunggu waktunya kayak sekarang ini. Jadi yang kamu bilang turun itu 0,2. Oh, itu yang dengan siapa itu? Dengan Raymond Chin namanya. Raymond Chin. Iya. Gitu. 0,2 aja dan ya kategorisasinya tetap demokrasi. Bukan berubah jadi otoritarian. Nah, kalau berubah jadi otoritarian, nggak usah SJW ini yang ngomong. Kita juga ngomong masih, ya kan gitu. Betul. Gitu loh. Kita tuh nggak seberbeda itu sebetulnya. Walaupun kita nggak sama, tapi sebetulnya kita tuh jauh lebih banyak persamaan. Kalau turunnya jadi otoritarian, kita teriak lah gitu. Nanti topik berikutnya. Oke, lanjut lagi soal current issues. Tadi soal bagaimana Pak Jokowi dan Pak Prabowo, terus kemudian tadilah soal PT-UN, soal gugatan rizik CS terhadap Pak Jokowi, terus jadi semua proses pada hari ini saya kira isu utamanya adalah upaya untuk memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Dan kita sudah bantah berkali-kali sebetulnya tesis ini atau halusinasi ini ya. Halus ini, halu ya, halu plural ya, halu banyak itu ya. Kita sudah bantah berkali-kali, jadi bisa lihat tonton episode sebelumnya. Tapi kalau mau ditambahkan data baru atau informasi baru, kemarin Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, orang dekat Pak Prabowo, itu mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu adalah pemerintahan Pak Jokowi kedua. Oke. Ya, singkatnya mungkin jilid 2 lah gitu ya. Pak Hasim bicara di acara apa? Di acara Kadin. Acara Kadin nih. Nih saya bacakan ini ya. Nanti kita bisa tampilkan. Ya. Betul. Ditegaskan Hasim Joyo Hadikusumo, pemerintahan Prabowo Jokowi tahap 2. Dan di sini Pak Hasim menegaskan bahwa soal keberlanjutan program Pak Jokowi itu akan dikerjakan. Salah satunya kelanjutan pembangunan IKN. Kata Hasim, Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Ya, IKN sudah Pak Prabowo tetapkan lanjut. Gitu. Jadi saya kira kalau kita yang menganalisa atau kita yang ngomong nanti kan orang bilang itu kan kata Anda. Nah, sekarang Anda silakan bantah Hasim Joyo Hadikusumo. Iya, gitu. Jadi kalau soal keberlanjutan menurut saya tidak usah dipertanyakan lagi. Kekompakan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga tidak usah dipertanyakan. Iya, kalau kita baca pernyataan Pak Hasim tadi bahwa Prabowo adalah Jokowi jilid 2 kan intinya mengkonfirmasi tentang keberlanjutan. Dan itu artinya keberlanjutan itu kan pengertiannya Prabowo Gibran. Gitu kan? Karena kan sisi Jokowi yang diwakili oleh pemerintahan ke depan kan Gibran. Gitu. Jadi sebenarnya ini langsung membatalkan halu-halu tadi ya? Iya, betul. Halu-halu tentang bahwa ini akan pecah. Benar. Terus Jokowi ketar-ketir kayak gitu-gitu ya. Betul. Jadi kayak sudah dengan
sudah terkonfirmasi lah oleh ya sebetulnya kalau Pak kita Hasim. bicara dinamika yang betul-betul baru, hemat saya adalah soal rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati Ya, itu. dan potensi masuknya PDI Perjuangan ke dalam kabinetnya Prabowo kan gitu. Tentu pertanyaannya pertama, apakah pertemuan itu mungkin terjadi atau tidak? Oke. Apakah PDI mungkin masuk dalam kabinet atau tidak? Itu bagus atau jelek? Oke. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Nah, per hari ini kalau lihat perkembangan yang ada, pertemuan itu di atas 50% kemungkinan akan terjadi. Ya, pernyataan dari Pak Prabowo mau ketemu, Pak Jokowi juga mengapresiasi, kemudian dari Mbak Puan gitu. Dan Pak Prabowo sendiri, Pak Hasim sendiri kan udah mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun kan? Gitu. Kalau orang-orang ingat atau nonton saya ngomong beberapa waktu yang lalu, saya mengatakan begini, sudah 1,5 tahun nggak ketemu. Kira-kira Mr. Q sama nggak omongannya? Iya. Ini kan beberapa bulan yang lalu kan, saya ngomong kira-kira ini sudah Pak Prabowo udah 1,5 tahun loh nggak ketemu. Dan pada hari ini Pak Hasim mengatakan sudah 2 tahun. Gitu. Okay. Jadi nyambung juga ini omongan Mr. Q ini. Jadi Pak Prabowo juga mau. Gitu. Nah, bolanya itu menurut saya ada di Ibu Mega. Apakah mau bergabung atau tidak. Kalau bicara kerjasama politik, pada hari ini kerjasama itu sudah terjadi di parlemen. Memilih ketua DPR. PDI, Mbak Puan didukung oleh Gerindra. Memilih ketua MPR. Ahmad Muzani didukung oleh PDIP. Gitu. Nah, dan seterusnya, anggaran juga RAPBN didukung oleh PDI Perjuangan. Tapi itu kan baru sisi legislatif. Bagaimana sisi eksekutifnya? Ya, sisi eksekutif itu kan soal nanti menteri-menteri akan masuk. Kita udah baca di media massa bahwa wacana PDI Perjuangan masuk ke dalam itu menguat. Bahkan sudah ada nama-namanya. Ada Pak BG. Ya. Budi Gunawan, ya. Ada Oli Dondo Kambe. Ada Abdullah Azwar Anas. Gitu. Ya, kalaupun misalnya masuk, menurut saya persoalannya bukan apakah masuk atau tidak masuk, tapi corak pemerintahan seperti apa, suasana seperti apa yang akan terbangun pada saat nanti kader-kader PDI Perjuangan ini masuk ke dalam eksekutif. Apakah kemudian akan menjadi aset atau akan menjadi beban? Itu pasti persoalannya. Pasti itu yang jadi pertimbangan dari sisi Pak Prabowo dan tentu saja dari kita sebagai masyarakat. Gitu. Kita tentu ingin kekuatan politik personalia yang masuk ke dalam pemerintahan itu memperkuat pemerintahan, mempercepat proses-proses yang terjadi, membuat kualitas kebijakan publik pemerintah Prabowo Gibran menjadi lebih berkualitas, kan gitu Mas. Gitu. Kalau misalnya Pak Prabowo mau ke kanan, nah pertanyaannya, ini kader-kader PDI ke kanan juga atau ke kiri kan gitu. Gitu. Pertanyaan ini saya pernah ajukan untuk Golkar. Pernah saya ajukan untuk Airlangga Hartarto. Waktu itu saya menilai atau beranggapan bahwa Airlangga itu kalau pemerintahan mau ke kanan dia suka ke kiri. Gitu. Nah, jangan sampai kasus ini diulangi oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi kita ini istilahnya ya kasih warning lah kepada PDI Perjuangan, kalau memang mau masuk ke dalam, tolong disiplin dengan koalisi yang sudah dimasuki gitu. Tegak lurus kepada Pak Prabowo. Jangan sampai nanti ya loyalnya kepada bukan presiden. Gitu loh. Kan Anda ini mau jadi menteri itu, ya berarti Anda itu pembantunya presiden. Jangan sampai nanti ada kebijakan-kebijakan presiden, kemudian malah malah tidak dikerjakan, gitu. Karena ada dual loyalty itu Betul. Ada dua loyalitas, gitu loh. Itu aja yang kita pengen ingatkan kepada PDI Perjuangan. Ini kan kalau kita mengacu pada masa lalu ya, pengalaman sebelumnya soal dual loyalty ini kan misalnya contohnya Pak Ganjar, U20 itu. Nah, itu kan contoh. Betul. Contoh bagaimana Pak Jokowi presidennya pengen kemana. Betul. Ternyata ini gubernurnya gubernur ya. Ini gubernur dan gubernur kan sama pembantu presiden juga kan. Betul. Jangan sampai menteri
Pak Prabowo yang dari PDI Perjuangan akan menjadi Ganjar jilid 2 gitu. Iya. Jangan mengulangi proses itu. Contohlah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu disiplin, loyal dia kepada presiden. Ya, bayangkan dia itu kalibernya calon presiden. 2 kali kalah dengan Pak Jokowi, suaranya gede, tapi begitu masuk ke dalam kabinet itu loyalnya 100%, 1000% kepada Pak Jokowi. Partainya loyal dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo-nya juga loyal dukung Pak Jokowi. Bahkan gesturnya sangat hormat kepada Pak Jokowi. Sampai-sampai jalan di karpet merah aja nggak mau gitu loh. Mampu nggak PDI Perjuangan mengikuti teladannya Pak Prabowo? Itu hemat saya yang harus jadi warning pada hari ini kepada PDI Perjuangan kalau mau ke dalam. Nah, soal PDI Perjuangan ke dalam dari kacamata akademik ya atau teoritik lah. Ini tentu ada pro dan kontra. Kalau yang kontra mengatakan bahwa ya jangan semua dong masuk ke dalam, harus ada oposisi dalam tanda kutip ya, karena oposisi tidak dikenal dalam sistem pemerintahan secara formal, sistem pemerintahan presidensil secara formal. Tapi intinya ada kekuatan politik yang berada di luar eksekutif, kan begitu kan? Itu. Nah, tapi dari sisi kontra, dari sisi pro, kita bisa mengatakan begini juga, memang target pemerintahan Pak Prabowo ini sangat tinggi, khususnya secara ekonomi, yaitu 8%. Perlu kekompakan, ya, perlu kebersamaan untuk mengejar target-target yang luar biasa gitu. Yang kedua memang pada hari ini Indonesia dan semua negara sih sebetulnya berhadapan dengan tantangan yang berbeda dengan 20 tahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu. Kita ini sekarang berhadapan dengan ancaman yang konstan, imminent threat. Satu pandemi bisa terjadi sewaktu-waktu, kayak COVID itu nggak perlu nunggu 100-200 tahun lagi, bisa terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua ada ancaman perang dunia ketiga, yang juga bukan kaleng-kaleng, bukan main-main, bisa terjadi nih gitu. Jadi ini semua memang merupakan sebuah resiko yang bisa terjadi, di mana menghadapi resiko tersebut persatuan dan kesatuan itu adalah salah satu modal utama kita untuk bisa menavigasi dengan baik kalau misalnya itu terjadi. Nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan nggak terjadi, tapi kalau terjadi kita perlu kebersamaan dan kekompakan gitu. Yang nggak nauzubillah min dzaliknya itu ke tadi itu ya, ada kasus-kasus yang membutuhkan kekompakan tadi ya. Ada pandemi, ada perang dunia ketiga. Itu yang di nauzubillah. Itu bukan PDI masuk. Saya ini Mas ini mau nanti soalnya jangan nanti disalahpahami. Oh iya disalahpahami. Nah, kembali ke soal ini, soal PDIP masuk ke pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini kan. Ada dua hal ini, dua narasi ini yang saya ingin minta komentarnya Mr. Q itu. Pertama soal bahwa Bu Mega dan PDIP itu kan punya terms on conditions gitu kan, terkait dengan kalau masuk gitu kan. Salah satu yang terkuat, salah satunya adalah soal posisi Pak Jokowi. Kan ada yang bilang Bu Mega mau masuk kalau Prabowo renggang dengan Jokowi gitu. Jadi saya bisa masuk kalau situ nggak lagi dengan Jokowi gitu. Nah itu narasi yang muncul gitu. Artinya berarti kalau Prabowo ketemu, berarti Prabowo sudah merasa bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi itu bagian dari masa lalu atau yang akan ditinggalkan. Itu satu. Yang kedua soal Gibran. Ini kan di medsos, Mr. Q, itu kan ramai sekali soal orang tuh membaca melihat posisi Gibran itu dengan gestur-gestur itu loh. Misalnya Gibran nggak datang ke acara apa, ada Pak Prabowo, Gibran nggak ada. Terus Gibran wajahnya bagaimana. Terus pokoknya tiba-tiba banyak yang ahli mengenai gestur. Untuk menunjukkan bahwa Gibran ini akan menjadi beban bagi Prabowo kalau menjadi wapresnya. Gitu ya. Jadi kayak ada upaya mendelegitimasi Gibran gitu ya. Itu juga terkait dengan soal Fafa itu kan. Jadi ini gimana Mr. Q melihat dua narasi itu? Pertama saya bisa konfirmasi bahwa komunikasi antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu berjalan dengan baik ya, dan komunikasi itu sering terjadi. Cuman memang Mas Gibran justru yang katakanlah berhati-hati dalam menempatkan diri ya dalam situasi dan kondisi pada hari ini gitu. Memang Mas Gibran ini kalau
yang nggak suka bilang dia ini songong, kan gitu kan. Songong tuh setingkat di atas sombong. Iya. Mukanya songong amat gitu kan. Ketus ya. Memang orangnya bukan tipe yang banyak bicara atau wajahnya sangat apa istilahnya itu ya basa-basinya tinggi ya. Orangnya cenderung diam gitu. Tapi sebetulnya Mas Gibran tuh menahan diri. Kalau kita lihat dalam berbagai acara di mana ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, dia kan bisa duduk di baris kedua, baris ketiga, baris ke-10. Ya, saya kira dia belajar juga dari Pak Prabowo, mana waktunya dan mana tempatnya gitu loh. Jadi sekarang gini deh. Mas Gibran itu memang wapres terpilih, tapi dalam protokol resmi dia kan nggak punya tempat sekarang. Bukan menteri. Bukan wakil presiden gitu. Per hari ini sebetulnya masih orang biasa dalam tanda kutip ya. Gitu. Nah, beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu presiden terpilih sekaligus menteri. Ada protokolnya di situ gitu loh. Jadi menurut saya sih orang-orang yang nggak melihat Mas Gibran itu cuman kurang jauh aja melihatnya gitu loh. Iya. Dia kan cuma lihat gambar depan, dia nggak tahu di belakangnya seperti apa. Dan selalu dibacanya ini over interpretation Nah, soal nomor 1 itu justru sebentar sebelum ke nomor 1 ya soal Pak Jokowi itu, soal Gibran lagi. Kan Master Q dalam satu kesempatan saya baca menyatakan bahwa jangan sampai Gibran nanti kalau jadi wapres seperti Pak JK. Iya. Gimana bisa dijelaskan lagi nggak itu pengertian? Ya Pak JK itu kan wakil presiden yang mungkin bahasa Bataknya itu kemajon. Gitu ya. Oke. Iya, bahasa Batak gitu. Iya, bahasa Batak gitu, kemajon gitu. Jadi saya kan udah pernah ceritakan di beberapa podcast mungkin bagaimana Pak SBY saking nggak nyamannya dengan Pak JK, akhirnya tidak ngambil Pak JK lagi untuk posisi wakil presiden di periode keduanya. Dan saya adalah orang yang melihat itu jauh-jauh hari. 1 tahun sebelumnya saya udah ngomong sama Pak JK mengenai situasi dan kondisi itu. Dan Pak JK-nya nggak percaya sama saya. Sampai akhirnya betul-betul terjadi yang saya katakan. Gitu. Itu. Jadi, Pak Jokowi ya adalah orang yang juga pada waktu memilih Pak JK sebagai wakil, itu pun juga sangat berhati-hati gitu. Karena track record kemajonnya Pak JK ini. Gitu. Jadi saya yakin bahwa Mas Gibran juga belajar dari kasusnya Pak JK, belajar dari Pak Budiono, melihat Kiai Ma'ruf Amin sebagai contoh-contoh yang akan dijadikan benchmark bagi dia dalam menjalankan peran sebagai wakil presiden gitu. Dan saya melihat bahwa pembelajaran itu sudah terjadi pada diri Mas Gibran. Saya dalam ruang yang tersedia secara konstitusi, secara politis gitu. Saya memang harus hati-hati, harus mencari porsi yang tepat lah ya. Intinya bagaimana wakil presiden itu ya menyesuaikan diri dengan presiden, tergantung penugasan dari presiden, tergantung opportunity yang ada yang diberikan oleh presiden. Saya memang dalam suatu kesempatan udah pernah bilang juga, jangan sampai Mas Gibran mengulangi kesalahan Pak JK. Jadi sebenarnya kalau istilah ban serep dalam posisi wapres itu memang konstitusi kita memang begitu ya. Memang begitu. Ya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Dibantunya itu tipis atau tebal tergantung presidennya. Iya, tergantung. Jangan sampai apa yang tidak dimaui oleh presiden justru dikerjakan oleh wakil presiden. Ini juga termasuk juga spekulasi misalnya bahwa Mas Gibran akan maju tahun 2029. Kalau saya melihatnya itu lagi bagian dari provokasi divide et impera dan halusinasi tadi itu gitu loh. Ngapain juga Mas Gibran maju calon presiden 2029, usianya juga masih sangat muda, pengalaman yang digali juga masih sangat, yang perlu digali juga masih sangat banyak gitu loh. Jadi itu hal yang mustahil, itu adalah provokasi yang tidak perlu gitu. Nah, sekarang ke pertanyaan yang pertama tadi soal Jokowi. Jadi pertemuan Bu Mega dan Prabowo, ada kan orang bicara mengenai syarat-syarat yang dikaitkan oleh syarat-syarat dari Bu Mega terkait Pak Jokowi. Nah, solusinya ada
Di Pak Prabowo, jawabannya ada di Pak Prabowo. Ya, di Pak Prabowo. Saya pernah mendengar bahwa Pak Prabowo itu ya mengatakan ya itu nggak mungkin untuk meninggalkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah bagian inheren dari Pak Prabowo, baik dari segi pelaksanaan programnya, baik dari penghargaan-penghargaan, kesempatan-kesempatan yang begitu luar biasa yang dan diberikan. kontribusinya dalam pertarungan kemarin, kan? Adanya Gibran gitu. Jadi menurut saya pada hari ini memang bolanya balik lagi ke tangan Ibu Megawati gitu loh. Bagaimana merumuskan term and condition yang bisa diterima oleh Pak Prabowo. Karena kalau bicara de facto, pada hari sebetulnya Pak Prabowo tuh nggak perlu-perlu amat dengan PDI. Karena kursi parlemen yang mendukung koalisi Indonesia Maju itu sudah mencapai 82%. Kursi PDI itu di DPR per hari ini sekitar 18% dari total keseluruhan kursi yang ada. Ya, nggak ada kesulitan sama sekali buat Pak Prabowo dalam mengambil kebijakan-kebijakan gitu. Bahkan dalam kacamata mereka yang kontra ya bagi bergabungnya PDI Perjuangan, mereka mengatakan begini bahwa ya oposisi atau partai yang tidak tergabung di dalam kabinet itu diperlukan sebagai representasi dari suara rakyat yang tidak puas kepada kinerja pemerintahan. Ya, dari pengalaman Pak Jokowi ya, dari pengalaman Pak Jokowi, pengalaman Pak SBY, ya sehebat-hebatnya kinerja seorang presiden, itu paling 80-85% tingkat kepuasannya. Nggak bisa tuh 95% itu, nggak bisa. Sehingga kemudian ya yang 15 atau 20% ini tetap perlu saluran perwakilan suara di DPR gitu. Kalau enggak nanti mereka bisa tumpah jadi parlemen jalanan, jadi anarki. Gini, parlemen jalanan itu kan resikonya dia anarki, karena nggak ada sistem, nggak ada mekanisme di situ. Gitu. Tapi kalau orang oposisi, orang kritik di parlemen itu kan ada mekanisme, ada sistem, dan itu kan pasti orang-orang yang sudah terpilih gitu loh. Dia bagian dari satu partai politik, dia bagian dari satu fraksi yang notabene betul-betul merupakan pelembagaan dari proses-proses politik yang ada gitu. Jadi sebetulnya argumentasi kontra ini tidak kalah kuatnya ya gitu. Apalagi pada hari ini kalau mau kita tambahkan, tadi kan udah disebut ada gugatan PDI Perjuangan kepada KPU yang meminta pembatalan Gibran sebagai wakil presiden itu gitu. Nah, itu sendiri kan juga sebetulnya jadi pertanyaan. PDI ini mau masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, tapi nggak mau Gibran ada di situ. Lah gimana sih? Gitu. Menterinya mau, tapi wapresnya nggak mau, gitu. Nah, ya, tapi ini kan penyakit kronis juga. Sekarang ini kan menterinya mau, presidennya nggak mau. Maksudnya nggak mau sama Pak Jokowi. Jadi ini memang penyakit lama ini PDI Perjuangan pada hari ini. Nah, itu makanya Mr. Q, tadi kenapa saya nanyakan soal wacana tentang adanya terms and condition jadi Bu Mega. Kan tadi Mr. Q bilang bahwa ya faktanya memang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah menyatu. Jadi Bu Mega kan artinya berarti kalau sekarang ketemu, berarti Bu Mega sudah menyadari fakta itu kan gitu. Karena gini, kalau menurut kawan kita Ari Putra, dia bilang kalau memang Pak Prabowo itu pengen ninggalin Jokowi ya, dan dengan begitu dia ke lain hati yaitu Bu Mega, ketemuannya udah dari kemarin-kemarin. Iya, betul, gitu. Betul. Fakta bahwa ketemuannya mepet menjelang pelantikan itu membuktikan ya Pak Prabowo sudah menyatakan ya ini paket. Saya dengan Pak Jokowi dengan Gibran ini paket. Betul. Bu Mega harus terima ini gitu ya. Betul. Nah, sebetulnya kan balik lagi ya. Ini kan bolanya, ini saya ulang-ulang sih. Bolanya itu di Bu Mega. Termasuk sebetulnya tarik-menarik ini menurut saya ya, ini yang ora iloknya nih. Ini kalau ini bahasa Padang, ora ilok ya. Luar biasa. Ora ilok ya. Jadi, tapi mau bahasa Jawa itu ya. Kalau soal nuansa itu gak ada yang ngalahin Mas. Iya gitu loh ya. Kan dia bukan cuma sekedar makna ya, tapi ada rasa di situ. Nuansa itu, ini ora iloknya. Ini sekarang kan lagi diribut, ketemunya pasti katanya gitu, ketemu. Makanannya sudah jelas kata Pak Dasko, cuman waktu dan tempatnya gitu. Menurut saya ora ilok. Mohon maaf nih dengan segala hormat ya. Ibu Mega ora ilok dengan Pak Prabowo. Kenapa ora ilok? Pak Prabowo itu presiden. Semua yang ketemu dengan Pak Prabowo itu datang ke Kertanegara. Mau siapa? Zulkifli Hasan, mau Airlangga Hartarto waktu jadi ketua.
Pak SBY datang ke Kertanegara. Sekarang apa alasannya? Bu Mega mau masuk ke dalam kabinet, nggak mau datang ke Kertanegara. Nggak mau datang ke Hambalang. Apa memang Pak Prabowo lagi yang harus datang ke Tuku Umar? Kalau dulu belum jadi presiden terpilih, ya iya. Tapi sekarang presiden terpilih, presiden Indonesia 5 tahun ke depan itu 2024-2025, namanya Prabowo. Apa Bu Mega juga menuntut bahwa Pak Prabowo harus datang. Oke lah kalau Pak Jokowi datang ke Tuku Umar karena dia kader PDI Perjuangan. Lah Prabowo ketua umum Partai Gerindra. Iya, betul. Ya mohon maaf ya, kalau saya ya misalnya nanti dipaksakan, Make sense ya. dipaksakan bahwa Prabowo dan Mega ketemu di titik netral katakanlah, di restoran apa, menurut saya tetap ora ilo. Berilah penghormatan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Bukan betul. Prabowo-nya ansih, tapi kepada kepresidenannya itu loh. Nah, tapi kalau yang membela pertemuan di tempat netral itu kan bilang, wah Prabowo dengan Mega itu kan ketemuannya, hubungannya itu kan adalah kakak adik. Nah, jadi hubungan, jadi nggak pernah punya masalah, hubungannya sudah lama, kenal lama, jadi Mega itu diposisikan oleh Prabowo sebagai Mbak Yunya. Saya nggak setuju. Pada hari ini, kalau Anda mau masuk kabinet, itu gara-gara Anda sebagai adiknya, atau karena dia presiden. Pasti gara-gara dia presiden lah. Mana ada kewenangan dia sebagai adik. Saya juga adiknya seseorang, nggak bisa saya melantik orang atau narik orang jadi menteri. Ya, masuk akal nggak sih? Lu ya, Anda itu kan mau masuk kabinet. Ya Anda ketemu dengan dia itu sebagai presiden. Please Pak, tolong saya masuk kabinet. Itu sebagai adik atau sebagai presiden? Presiden. Tolong jangan melihat Pak Prabowo itu dari kacamata yang lain lah pada hari ini. Kita lihat dia dari kacamata dia sebagai presiden. Kalau kaitannya dengan kabinet gitu. Oke, saya kira ini... satu yang belum dibahas. Apa ini? Soal gugatan HRS. Oh iya, gugatan Habib Rizik Syihab. Iya. Tapi sebelum ke sana, gugatan PDI Perjuangan sendiri ke Petun itu sebetulnya tidak mungkin dikabulkan atau tidak boleh dikabulkan. Pertama, yang punya legal standing itu pasangan calon, bukan partai. Karena peserta pemilunya adalah paslon presiden dan wakil presiden. Gitu. Yang kedua, yang digugat itu sebetulnya harus digugat kepada Bawaslu. Artinya ini udah lewat. Ya, ini sama aja dengan ke MK kan, gitu loh. Ya, Anda kok masukkan yang gugatan-gugatan yang harus di Bawaslu, Anda serahkan kepada MK. Itu udah nggak relevan. Kemarin dikasihkan ke MK, sekarang mau dikasihkan lagi ke Petun. Lebih jauh lagi, ini semua udah diputuskan oleh MK. Anda bisa, bagaimana Anda tiba-tiba Petun menganulir MK? Nah, yang terakhir sebetulnya bahwa gugatannya juga tidak tepat. Karena mengatakan Petun itu, KPU itu salah. Karena dia diberikan sanksi etik ya oleh DKPP. Tapi itu bukan keputusan yang salah untuk menerima Gibran sebagai wakil. Yang dijatuhi keputusan soal kode etik itu adalah bahwa KPU tidak melakukan konsultasi kepada DPR. Tapi pencalonannya itulah ya tetap sah dan legal. Gitu. Itu soal soal gugatan PDI Perjuangan ke Petun. Kalau menurut saya kalau Bang PDI Perjuangan mau masuk ke dalam, itu tarik tuh gugatan. Sebetulnya gitu ya. Saya nggak tahu nih secara hukum boleh apa enggak ya. Tapi pada dasarnya ya Anda harus tarik. Kalaupun Anda nggak bisa tarik secara legal formal, Anda harus mengatakan di publik bahwa kami menarik gugatan itu. Kami mengakui pemerintahan Prabowo dan Gibran sah. Dan karena itu kami masuk ke dalam. Kalau Anda nggak menarik itu, artinya Anda masuk ke dalam kabinet yang tidak sah. Gitu. PDI selalu mengatakan, kami konstitusional, kami ikut aturan. Nah, sekarang Anda ikut aturan nggak? Ketika Anda mengatakan pasangan ini tidak sah, tapi Anda masuk jadi menterinya. Opotumon. Opotumon itu bahasa. Iya benar. Opotumon. Artinya apa sih opotumon sebenarnya? Opotumon itu apa ya? Biar nanti kasih kolom komentar aja. Iya, pokoknya masa iya sih gitu. Masa iya sih gitu. Apalah ya? gitu. Bahasa Jawa lagi ya? Bahasa Jawa lagi. Nah, soal Rizik Syihab itu kan kira-kira dia mengatakan janji-janji politiknya Pak Jokowi itu tidak terpenuhi dan karena itu Pak Jokowi harus membayar berapa tuh? 2 triliun lebih. Sekian. Nah, kalau ini yang terjadi, maka semua presiden kita harus
dijatuhi vonis yang sama, ya. Kemudian semua bupati kita juga begitu, semua gubernur kita juga begitu. Karena saya yakin tidak ada presiden, ya, gubernur, ya, bupati, wali kota yang 100% ya visi misinya itu bisa terlaksana sepenuhnya. Karena ada variabel-variabel eksternal, ada variabel-variabel apa istilahnya itu yang di luar kemampuan manusia, ya. Kan kita kalau bikin perjanjian kan selalu ada klausula apa istilahnya itu hal-hal yang spesial gitu yang di luar kemampuan kita gitu loh. Nah itu. Dan sebenarnya begini, singkat cerita bahwa gugatan semacam ini sudah pernah diajukan juga kepada SBY, bahkan 2 kali. Ya, ya yang saya ketemu catatannya itu gugatan yang pertama itu ditolak oleh hakim. Karena ya tadi bahwa ini ya janji politik bukan janji perdata yang antara saya dengan Mas Sahal, kemudian buat surat kontrak gitu kan. Dan ya sehingga kemudian bisa digugat secara perdata, secara hukum gitu. Ini bukan perjanjian seperti itu. Ini bukan perjanjian perdata. Walaupun dibawa ke lembaga yang menggugat perjanjian perdata. Ini adalah visi dan misi. Kalaupun mau disebut janji politik. Nah, kalau ini nanti misalnya di vonisnya si gugatannya ini diterima, Pak Jokowi ini disuruh bayar ya denda dan seterusnya. Saya yakin nggak ada lagi yang mau maju calon presiden, mau maju calon gubernur, mau maju calon wali kota dan bupati, dan pasti Indonesia kacau dan anarki. Karena nggak ada pemimpin itu adalah anarki. Oke, saya kira ini bagian yang paling menarik untuk sebagai akhir dari diskusi kita. Sekaligus ini berarti kita perlu melanjutkan ke episode selanjutnya. Jadi pemirsa, ini saya akan ngobrol lagi dengan Mr. Q tentang terkait dengan hal lain ya, soal mazhab Mr. Q. Mazhab Mr. Q, demokrasi dan kemajuan Indonesia. Sampai di sini dulu. Terima kasih Mr. Q atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode berikutnya.